Seorang murid akan melakukan eksperimen untuk menghasilkan 1,435 gram HCl dari larutan AgNO3 dan NaCl melalui reaksi kimia berikut. Terdapat 4 botol zat yang berisi 2 jenis reaktan dengan 2 variasi konsentrasi berbeda untuk masing-masing reaktan. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan komposisi mana yang menghasilkan tepat 1,435 gram padatan HCl. Nah, sebelum kita menentukan jumlahnya, kita cek dulu apakah reaksi kimianya sudah setara atau belum. Nah, yang Hg sebelah ruas kiri itu satu atom, sebelah kanan juga satu atom. Kemudian untuk N-nya satu atom, sebelah kanan juga satu atom. Kemudian O-nya 3 atom, sebelah kanan juga 3 atom. Kemudian Na satu atom, sebelah kanan juga sama satu. Kemudian Cl-nya satu atom, sebelah kanan juga satu atom. Artinya reaksi kimia yang kita miliki ini sudah setara. Selanjutnya, yang kita perlu lakukan adalah menentukan mol dari produknya atau si HCl. Berarti pertama kita hitung MR-nya dulu. MR HCl itu sama dengan AR-Ag ditambah AR-Cl. Berarti 108 ditambah 35,5 sama dengan 143,5. Selanjutnya kita tentukan mol dari si HCl. Mol HCl itu sama dengan massa HCl-nya yaitu 1,435 dibagi 143,5. Ini hasilnya adalah 0,01 mol. Kemudian seperti yang kita ketahui, mol dari suatu zat dalam reaksi kimia itu bisa ditentukan dengan menggunakan perbandingan koefisien. Karena semua zat yang ada pada reaksi ini koefisiennya adalah 1, maka mol dari semua reaktannya atau produk, intinya semua zat yang ada di dalam reaksi ini memiliki mol yang sama karena koefisiennya sama. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa mol dari seluruh zat yang ada di reaksi tersebut adalah sama, yaitu 0,01. Maka kita harus menentukan komposisi mana yang di AgNO3 dan NaCl-nya itu nilainya adalah 1 mol. Yang komposisi pertama yaitu 5 ml larutan botol A dan 5 ml larutan botol C. Data yang kita miliki adalah konsentrasi dan volume. Untuk menentukan mol dari konsentrasi dan volume, kita bisa menggunakan rumus M dikali V. Nah, untuk yang 5 ml botol A berarti 5 dikali konsentrasi pada botol A adalah 1. Berarti ini adalah 5 milimol. 5 milimol kalau kita konversi ke mol berarti dibagi 1000. Berarti ini hasilnya adalah 0,005. Kemudian yang C juga sama, 5 mili dikali 1 molar. Berarti ini juga 5 milimol atau 0,005 mol. Berarti komposisi yang A ini tidak. Kemudian yang B 10 ml larutan A dan 5 ml larutan botol D. Nah, yang A 10 ml larutan A berarti 10 dikali 1, berarti ini adalah 10 milimol. Atau kalau kita bagi 1000, ini hasilnya adalah 0,01. Kemudian yang kedua adalah 5 ml larutan dari botol D. Berarti 5 dikali 2, berarti ini juga 10 milimol. Atau kalau dikonversi ke mol, ini hasilnya 0,01. Berarti jawabannya benar atau tepat. Kemudian yang komposisi ketiga, berarti ini 10 ml larutan botol B dan 10 ml larutan botol D. Berarti ini 10 dikali
berarti ini 20 milimol. Ini berarti kalau kita konversi jadi 0,02. Dan yang 10 ml botol larutan dari botol D berarti juga 10 dikali 2. Berarti ini juga 20 milimol. Berarti ini juga 0,02. Berarti komposisi yang ketiga ini juga tidak tepat. Maka komposisi yang bisa menghasilkan tepat 1,435 gram padatan HCl adalah komposisi kedua, yaitu 10 ml larutan botol A dan 5 ml larutan botol D.